Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara, di zaman ketika potongan video bisa lebih dipercaya dari proses hukum dan narasi bisa lebih berisik daripada fakta, kita sering tergoda untuk langsung mengambil posisi sebelum benar-benar memahami persoalannya. Hari ini sebelum saya menyampaikan tanggapan dan refleksi, saya ingin mengajak saudara-saudara menyaksikan terlebih dahulu sebuah video yang berkaitan dengan isu yang sedang ramai dibicarakan di ruang publik. Video ini memuat pandangan dan penjelasan dari figur-figur publik yang terlihat langsung dalam pusaran wacana tersebut. Perlu saya tegaskan sejak awal, video ini bukan vonis, bukan putusan pengadilan, dan bukan kebenaran final. Ia adalah bagian dari dinamika demokrasi di mana orang berbicara, menjelaskan, dan mempertahankan sudut pandangnya. Karena itu, mari kita tonton dengan akal sehat, bukan dengan emosi. Dengarkan dan simpan penilaian kita sejenak. Setelah video ini selesai, barulah kita akan duduk bersama, berpikir bersama, dan menempatkan semuanya dalam konteks yang lebih luas. Konteks hukum, demokrasi, dan etika ruang publik. Mari kita tonton bersama. Ya, statement ini saya buat karena banyak sekali japri ke saya yang ingin keterangan yang lebih jelas kenapa saya mendukung upaya dari badan kemudian hukum dan kemudian pengamanan salah satu partai untuk melakukan somasi dan juga tindakan hukum kepada beberapa akun di YouTube dan juga di TikTok. Dan juga penjelasan karena ada banyak termul yang masih mengatakan atau menuduh saya itu adalah pecatan dan lain sebagainya. Ini jelas ya, saya masuk partai tersebut itu pada tahun 2005 dan alhamdulillah selama 15 tahun saya berkarya di partai tersebut. Saya masuk langsung menjadi ketua departemen Kominfo waktu itu, kemudian menjadi anggota Dewan Kehormatan, ya, dan kemudian bahkan terakhir kalinya posisi saya itu adalah sebagai wakil ketua umum. Dan bahkan dalam sebuah acara penataran pimpinan dan kader utama di partai tersebut di Bogor tahun 2016, saya termasuk dalam 5% ya kader terbaik yang kemudian mendapatkan sertifikat. Dan saya mengundurkan diri secara resmi, secara baik-baik. Jadi orang mengundurkan diri dari partai atau orang keluar dari partai itu memang ada 3, ya. Satu, dia minggat. Minggat itu dia pergi, tahu-tahu pindah partai, ya. Yang kedua, dipecat. Dan saya mengundurkan diri secara terhormat melalui surat langsung kepada ketua umum dari partai tersebut waktu itu pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Jadi kalau dengan sekarang, saya memang sudah hampir 6 tahun saya tidak berada di partai tersebut, tapi memang saya bukan tipe orang pengkhianat, keluar dari partai terus tidak menghormat lagi partai, itu tidak. Hubungan saya tetap baik, tapi ini sama sekali tidak membuktikan, dan saya menghormati sikap dari partai tersebut untuk memang menyatakan tidak berada di balik aktivitas saya selama ini. Memang tidak ada, ya. Jadi tuduhan dari orang pengecut, ya, pada awal Desember waktu itu yang mengatakan ini ada orang besar di balik, kemudian gak tahu usah disebutkan siapa. Itu pengecut memang. Kalau dia nggak pengecut, sebut nama gitu loh. Karena apa? Itu kemudian mendorong para termul-termulnya. Waktu itu sempat ya, ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan partai biru, ya. Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru, ya. Dan kemudian termul yang lain, termasuk yang sekarang disomasi ya oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi, dukungan saya kepada partai tersebut itu untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara hablum minanas, ya, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Dan saya dukung terus ya badan hukum dan pengamanan partai itu untuk terus melakukan tidak hanya somasi, tapi juga menuntut kepada para termul, ya, para orang-orang terutama para anggota Ceboker Nusantara yang memang tugasnya adalah mencebok-cebok, ya, termasuk mereka yang sekarang barusan ini kumpul juga
di rumah yang tadi mengatakan saya tidak tahu, itu barusan ketahuan kumpul di sana, dan mereka itu di bawah koordinasi sempat kepada mereka berkumpul menghadap ke Fufu Fafa. Jadi jangan lupa ya, tetap maksulkan Fufu Fafa. Ya, saudara-saudara, kita baru saja menyaksikan sebuah video, sebuah penjelasan, sebuah klarifikasi, sebuah pembelaan atas posisi dan pandangan. Namun yang perlu kita sadari bersama, video barusan bukanlah inti persoalan. Video itu hanyalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih serius, yaitu rusaknya cara kita berdebat di ruang publik. Hari ini di negeri ini, perbedaan pendapat tidak lagi diperlakukan sebagai perbedaan. Ia segera dicurigai sebagai serangan, kritik dianggap permusuhan, analisis dianggap agenda tersembunyi, dan ketika kecurigaan itu membesar, hukum dipanggil, bukan untuk mencari kebenaran tetapi untuk menghentikan kegaduhan. Inilah masalah kita. Saudara-saudara, kasus yang sedang kita bicarakan tentang isu ijazah, tentang tudingan keterlibatan tokoh, tentang somasi dan ancaman langkah hukum sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari pola yang berulang, pola di mana narasi berkembang lebih cepat daripada verifikasi, pola di mana opini publik bergerak lebih liar daripada proses hukum, dan pola di mana negara seringkali datang terlambat atau justru terlalu cepat dengan bahasa pidana. Kita perlu jujur, masalah utama kita hari ini bukan semata soal benar atau salah. Masalah utama kita adalah hilangnya batas yang jelas antara kritik, fitnah, dan fakta. Saudara-saudara, dalam negeri demokrasi, mempertanyakan adalah hak, menganalisis adalah hak, mengkritik adalah hak. Tetapi demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Bukan semua kecurigaan layak diumumkan, bukan semua asumsi layak diviralkan, dan bukan semua kegaduhan layak dibalas dengan ancaman pidana. Ketika semua diselesaikan dengan emosi, yang kalah bukan individu tertentu, yang kalah adalah akal sehat publik. Saudara-saudara, video yang barusan kita tonton memperlihatkan satu hal penting, betapa dalamnya krisis kepercayaan kita. Tidak percaya pada institusi, tidak percaya pada proses, tidak percaya pada niat satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, setiap kata menjadi senjata, setiap kalimat bisa dipelintir, setiap diam bisa ditafsirkan. Dan di tengah situasi seperti itu, hukum seharusnya menjadi penjaga keseimbangan, bukan alat kanan. Hukum yang baik tidak reaktif, hukum yang sehat tidak panik, hukum yang adil tidak tunduk pada hiruk-pikuk media sosial. Saudara-saudara, kita juga harus bertanya dengan jujur, apakah kita masih memberi ruang bagi praduga tak bersalah di ruang publik? Atau kita sudah terbiasa menghukum lebih dulu baru mencari dasar belakangan? Jika praduga tak bersalah hanya hidup di ruang sidang tetapi mati di media sosial, maka keadilan kita cacat. Jika kebebasan berpendapat hanya dilindungi di teks konstitusi tetapi ditakuti dalam praktik, maka demokrasi kita rapuh. Ini bukan pembelaan terhadap siapapun, ini peringatan untuk kita semua. Saudara-saudara, demokrasi tidak anti kritik. Demokrasi justru mati tanpa kritik. Tetapi demokrasi juga tidak bisa hidup dalam kebohongan dan fitnah. Karena itu tugas kita bukan memilih kubu, melainkan memulihkan etika ruang publik. Etika untuk memeriksa sebelum membagikan, etika untuk mendengar sebelum menghakimi, etika untuk menempatkan hukum sebagai jalan terakhir, bukan alat untuk menakut-nakuti. Saudara-saudara, jika hari ini setiap kontroversi publik langsung berujung laporan, somasi, dan kriminalisasi, maka besok tidak akan ada lagi diskusi, yang ada hanya bisik-bisik ketakutan. Dan ketika warga negara takut berbicara, ketika analis takut berpikir, ketika akademisi takut menulis,
saat itulah demokrasi kehilangan jantungnya. Saudara-saudara, video yang kita tonton tadi seharusnya tidak membuat kita marah, tidak pula membuat kita fanatik. Video itu seharusnya membuat kita lebih waspada. Waspada terhadap narasi yang terlalu cepat, waspada terhadap emosi yang terlalu panas, dan waspada terhadap godaan menggunakan hukum untuk menyelesaikan perdebatan. Karena hukum yang dipakai tanpa kebijaksanaan akan kehilangan keadilannya, dan kebebasan yang dipakai tanpa tanggung jawab akan kehilangan martabatnya. Saudara-saudara, mari kita jaga demokrasi ini dengan cara yang paling sulit, tetapi paling bermakna. Berpikir jernih di tengah kegaduhan, bersikap adil di tengah polarisasi, dan tetap waras ketika yang lain memilih berteriak. Karena demokrasi yang matang bukan demokrasi tanpa konflik, melainkan demokrasi yang tidak panik menghadapi perbedaan. Terima kasih, semoga akal sehat tetap menjadi penuntun kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Orasi Kritis.